Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Xuan Huang tidak berbohong. Setelah klan Phoenix pergi, aura Xiaoyan yang dulu kuat langsung melemah, dan bercak-bercak merah muda muncul di sisik naganya. Racun mereka masih menyebar dengan cepat, membuatnya mustahil untuk terus bertarung. Terlalu berisiko bagi Xiaoyan untuk menyusup ke klan Phoenix dengan kekuatannya saat ini. Terlebih lagi, ia tidak memiliki cukup pengetahuan tentang dunia gunung dan laut. Tentu saja, ditemani Xuan Huang adalah pilihan terbaik. Dari serpihan ingatan Tian Luolan, ia dapat memperkirakan secara kasar apa yang terjadi di altar bersama Raja Tianzang. Tidak jelas apa yang sedang terjadi, mungkin lebih rumit dari yang ia bayangkan. Xuan Huang, dikawal oleh klan naga, kembali ke sarang klan naga di benua Keranaga, yang terletak di antara pegunungan. Meskipun klan Xuan Huang memiliki arsitektur yang rumit, sebagian besar masih tinggal di gua-gua. Namun, skala tempat ini masih cukup besar. Pegunungan yang ditempati oleh klan naga tak terbatas, dan jumlahnya sangat banyak. Sekembalinya Xuan Huang, auman naga memekakkan telinga, dan naga yang tak terhitung jumlahnya maju menyambut Xiaoyan, pemandangan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Jumlah naga yang sangat banyak juga mencengangkan. Setelah kembali ke klan naga, klan Zhu tidak lagi membutuhkan perhatian Xuan Huang. Ia mencapai puncak tertinggi, tempat sarang naganya berada. Xuan Huang ambruk di dalam sarang naga, bercak-bercak merah muda di tubuhnya menyebar dengan cepat. Di bawah merah muda itu terdapat warna hitam, tunas-tunas tumbuh di atasnya. Racun macam apa ini? Xiaoyan sedikit mengernyit. Ia belum banyak mempelajari racun, tetapi jika bahkan Xuan Huang tidak dapat menahannya, racun itu pasti sangat kuat. Sebelumnya aku pernah bercerita tentang bunga-bunga hitam yang tak terhitung jumlahnya yang tumbuh di dunia gunung dan laut. Mereka tumbuh di atas bunga merah muda ini. Aku tidak tahu racun macam apa itu, tetapi racun itu telah lama tersembunyi di dalam tubuhnya. Begitu kau menggunakan kekuatanmu, ia akan meledak. Suara berat Xuan Huang bergema. Sekarang racun itu terus berkurang. Hanya kidan darahnya sendiri yang bisa memperlambat penyebaran racun. Apakah tidak ada alkemis di beberapa dunia gunung dan laut? Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Dulu ada alkemis di antara umat manusia, tetapi setelah perang itu, umat manusia hampir musnah. Terlebih lagi, bahkan dunia itu sendiri tidak bergantung pada ramuan. Xuan Huang berkata, bahkan saat ini, ia sepertinya ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melenyapkan racun abadi di dalam tubuhnya. Tubuh manusia paling takut pada racun, dan racun ini begitu kuat sehingga mengerahkan ki dan darahnya sendiri untuk melawannya mungkin hanya akan menjadi bumerang. Tetapi pil detoksifikasi atau obat tunggal lainnya yang kumiliki mungkin tidak cukup untuk melenyapkan racun ini. Xiaoyan berkata perlahan, saudara Xiaoyan, tidak apa-apa. Jika aku, Xuan Huang, bisa mengatasinya, aku akan melakukannya. Namun, musibah ini juga ditakdirkan untuk terjadi. Xuan Huang berkata, tampak menjalani hidup dengan sangat ringan, tanpa obsesi apapun. Tatapan Xuan Huang kembali tertuju pada Long Yi. Kemudian ia melanjutkan, saudara Xiaoyan, apakah dia penguasa 9 Yin di Sensi? Ya, Xuan Huang telah lama mengetahui identitas Long Yi. Sekarang ia tidak tahu berapa lama ia bisa bertahan. Ia tidak takut mati, tetapi ia harus menemukan jalan keluar untuk dunia Sanhai. Ya, tetapi ia masih perlu berkembang, dan kekuatannya masih jauh dari cukup untuk memenuhi tanggung jawab menjadi Raja Sanhai. Xiaoyan tidak menyangkalnya, melainkan mengangguk, mengakui identitas Long Yi. Itu bukan masalah. Jika aku tidak terluka, aku bisa menerimanya sebagai murid dan mengajarinya kekuatan klan naga. Tidak akan lama baginya untuk sepenuhnya melampaui Xuan Huang Daoku, tetapi situasinya telah menjadi rumit. Jika aku mati, garis keturunan 9 Yin-ku akan sia-sia. Saudara Xiaoyan, ingatlah, di dalam gunung dan lautan, kau tidak boleh mengungkapkan identitasmu. Xuan Huang sebenarnya sudah menyerah saat ini. Ia pernah terobsesi mencari takdir gunung dan lautan, tetapi ia tahu jika ia mati, tak akan ada yang melindunginya. 9 Yin tak akan bisa tumbuh sama sekali. Bercak-bercak merah muda itu masih menyebar dengan cepat. Jika racunnya tidak ditekan, nyawa Xuan Huang akan terancam.
Situasi ini membutuhkan pemahaman yang lebih baik. Dan Fang tak punya pilihan selain pergi mencari istrinya, tetapi Xiaoyan mengerti bahwa meskipun bertindak sekarang mungkin tampak seperti menyelamatkan Xuan Huang, ia juga menyelamatkan Tianzang Wang. Ia dengan tegas mengeluarkan giok buku dan meminta resepnya kepada Qi. Di alam ilahi kekacauan, Xiaoyan memberitahu Qi tentang situasi saat ini dan menafsirkan resepnya. Aku punya banyak benda transenden. Resep ramuan itu hanyalah bunga hitam ini. Jika kau sudah melakukan riset sejak tiba di sini, aku akan datang sendiri. Racun ini tidak mudah disembuhkan. Qi berkata ia bersedia mengungkapkan dirinya, tetapi sepertinya ia tidak terlalu tertutup sejak awal. Baru ketika Xiaoyan belum mencapai keabadian ilahi, ia berani muncul. Kini, kekuatan Xiaoyan telah meroket. Meski masih belum tangguh, kemampuan bertarungnya tak diragukan lagi berada di antara yang terbaik di 9 alam. Jiwa Xiaoyan meninggalkan alam buku. Begitu ia membuka mata, ia melihat sosok merah kemasan, menatap dan meraung ke arahnya. Xiaoyan bereaksi, dan sosok itu menyemburkan api merah kemasan. Xiaoyan bergeser sedikit, dan api itu melayang di depannya, tak mampu mendekat sedikit pun. Suara omelan terdengar dari Xuan Huang. Naga api kecil itu mundur, bersandar di tubuh Xuan Huang, menggosokkan kepalanya dengan kuat ke naga merah kemasan itu. Xiaoyan, yang hanya berspekulasi, bertanya, ini telur naga yang kau berikan padaku, dan ia memiliki garis keturunan yang sama dengan Raja Naga Tua. Pertumbuhannya di masa depan tak terbatas, tetapi dunia Sanhai sangat berbahaya saat ini. Jika aku tak mampu bertahan, kau harus membawanya pergi. Xuan Huang berkata perlahan, Xuan Huang berpindah dari satu klan ke klan lain. Xuan Huang berbicara dalam bahasa manusia. Ia tampak kekanak-kanakan, sama sekali tidak bisa dipahami. Ia agak nakal, tetapi ketika ia dewasa, ia pasti akan menjadi penolong yang hebat bagimu. Xuan Huang sudah berjanji. Xiaoyan tersenyum sambil menatap naga merah emas itu. Bagaimanapun, ia telah memenuhi permintaan senior Lan Feng. Saat itu, Lan Feng menamainya Qi, nama yang sangat lembut, tetapi makhluk yang terlahir kembali itu tampaknya lebih tepat, seperti yang dipilih Xuan Huang. Hag, adalah nama yang lebih tepat. Ia terpental sejenak sebelum menghilang. Sebuah ledakan terdengar tak jauh dari sana. Beberapa naga menangkapnya. Setelah dipukuli, mereka kembali ke Xuan Huang, dengan Qi yang menyerbu. Jika aku punya resep dan ramuannya, aku akan segera membuatkan penawarnya untukmu. Xiaoyan berkata, 7. Apakah dia juga ada di dunia gunung dan laut? Tanya Xuan Huang. Xiaoyan mengangguk. Tak lama kemudian, sebuah retakan di kehampaan muncul tepat di atas sarang naga, dan seekor bangau putih kurus bertopi jerami terbang keluar. Ia melihat ke bawah dan melihatnya. Niu Yan dan Xuan Huang 9 dan 6 mengangkat kepala bersamaan, dan suara mereka yang agak melengking terdengar. Xiaoyan tak pernah menyangka istrinya benar-benar terlihat seperti bangau, dan tampak begitu miskin. Xiaoyan dan Xuan Huang sama-sama mengungkapkan nama asli mereka. Coba kulihat racun macam apa ini. Aku telah menjelajahi semua alam, dan aku belum pernah melihat racun seperti ini sebelumnya. Aku khawatir racun itu bukan dari 9 alam, atau mungkin diciptakan oleh ahli racun tingkat atas. Untuk menghancurkannya, aku perlu menggunakan aturan untuk menghancurkan aturan racun itu. Sosok Xiaoyan perlahan turun dan berjalan mendekati Xuan Huang. Ia mengeluarkan kristal raksasa, yang memperbesar bercak merah muda di tubuh Xuan Huang tanpa batas. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.